Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Salam. Ya, kita patut bersyukur anugerah kasih-Nya yang terus memimpin kita sampai saat ini, dan kita terus selalu berdoa untuk bangsa dan negara, biar kiranya Allah nyatakan kuasa-Nya untuk negeri kita. Untuk itu kita untuk saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 yang tidak asing lagi bagi kita, di dalam ayat 25. Injil Matius pasal 6 ayat 25. Demikian akan saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sampai di sini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal kekhawatiran, ya seperti dalam tema atau judul dalam perikop ini dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus di bukit. Ketika saat itu orang banyak berkumpul dalam keadaan kehidupan yang terhimpit dalam hal ekonomi atau kebutuhan hidup sehari-hari, karena dijajah. Jadi saat itu faktor penjajahan itu sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Ya seperti ketika negeri kita, bangsa kita dulu juga dijajah 3,5 abad untuk Belanda, 3,5 tahun untuk Jepang, mengalami kehidupan yang sangat berat orang-orang pada saat itu. Saya pun juga dalam masa kecil itu juga masa peralihan antara kelahiran tahun 50, peralihan dari masa perjuangan tahun 45 kemerdekaan, jadi hidup pada masa peralihan. Saya juga merasakan bagaimana hidup saat itu memang juga merupakan suatu perjuangan yang bukan suatu yang mudah. Dalam hal kehidupan ekonomi pun juga tidak seperti yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dan juga bisa faktor-faktor lain yang bisa membuat seseorang itu hidup di dalam kekhawatiran. Seperti saat ini, bagaimana ketika karena dampak pandemi virus corona, orang di PHK, kehilangan pekerjaan, yang punya usaha harus mengalami kebangkrutan, dan banyak hal yang lain yang bisa membuat seseorang hidup di dalam kekhawatiran. Orang masuk dalam suatu keluarga pun juga kadang-kadang juga berpikir besok bagaimana karena belum pernah keluarga. Ketika masuk dalam suatu keluarga, kalau keadaannya memang situasi penghasilannya mungkin kecil,
itu pun juga pasti akan berpikir sesuatu yang ada sedikit kekhawatiran, kecemasan. Ya. Saya pun juga pernah ketika mulai keluarga baru, ya punya anak kecil, ya pernah saya sampaikan, ya kehidupan kerja belum merasakan sesuatu penghasilan yang lebih dibayangi dengan ketika nanti anak sakit. Ya ketika orang pernah harus ya berobat untuk anaknya biaya yang tidak sedikit, ya. Itu juga menjadi suatu pemikiran ketika orang baru masuk dalam suatu keluarga yang baru. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kekhawatiran itu bisa dialami oleh siapapun, ya, oleh siapapun, ya, dalam faktor apapun bisa membuat orang itu dalam kekhawatiran. Nah, untuk tidak khawatir, ya, akan kebutuhan hidup dalam kondisi yang sulit, seperti orang Israel saat itu dijajah, ya, itu bukan suatu yang mudah, ya. Itu bukan suatu yang mudah untuk tidak khawatir, ya, akan kebutuhan hidup dalam kondisi yang sulit, akan saat itu dijajah, itu memang bukan sesuatu yang mudah, ya. Ada yang sulit tidak selesai itu pasti membayangi dalam kehidupan. Seperti yang saat ini untuk keadaan virus corona kapan berakhir kita belum juga tahu. Terus dampaknya nanti bagaimana? Pasti akan menjadi suatu tantangan, ya, permasalahan hidup banyak orang, ya, baik mereka sebagai pengusaha, sebagai orang bekerja, sebelum rumah tangga. Wah, itu pasti juga menjadi suatu tantangan, menimbulkan kecemasan bagi banyak orang. Jadi itu bukan sesuatu yang mudah. Dan meskipun dalam kondisi sulit apapun, ya, dalam kondisi sulit apapun, dalam hal apapun yang dialami dalam hidup ini, entah itu, ya, dalam hal sakit, dalam hal apalagi, tapi kita harus tahu seperti apa yang difirmankan Tuhan ini, siapakah dia yang telah berfirman seperti dalam judul hal kekhawatiran ini, ya. Siapakah dia yang telah berfirman? Kalau itu yang berkata seseorang, sulit untuk orang bisa, ya, menjadi suatu jawaban. Tapi saat itu dalam orang-orang di Israel, orang-orang banyak saat itu mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah, pribadi Allah yang telah datang, ya, dari surga ke dunia. Dia pribadi Allah dan Tuhan tahu apa yang menjadi masalah orang-orang saat itu, ya. Apa yang difirmankan itu menjadi suatu berita atau kabar baik untuk mereka dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang sulit. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah khawatir akan hidup, ya. Janganlah khawatir akan hidupmu. Itu sesuatu yang perlu untuk kita ketahui, ya.
Dia yaitu Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang datang dari surga turun ke dunia, ya. Dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 95 dikatakan dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Nah, kalau yang berfirman itu adalah Tuhan Yesus, Allah yang punya kuasa yang begitu besar. Ya, bagaimana ketika kita dalam dalam hidup ini, apakah kita terus selalu diliputi dengan perasaan khawatir? Terus dari hari-hari terus kekhawatiran terus ada dalam kehidupan kita. Ya. Sejauh mana kita menempatkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Kita lebih istilahnya berperasaan tentang kekhawatiran atau kita memandang akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Memang ini bukan perkara yang mudah. Ya. Kenyataan yang ada dan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ya. Kita perlu berusaha untuk bagaimana mengenal akan siapakah Tuhan Yesus untuk lebih dalam lagi. Ketika kita menempatkan Dia dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang utama, kekhawatiran masih tetap ada, tapi kita punya keyakinan. Ya. Kita punya keyakinan bahwa yang berfirman itu adalah Allah, pribadi Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini sesuatu yang perlu kita miliki dan bagaimana kita membangun hidup ini bukan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, tapi membangun diri dengan suatu keyakinan kepada Tuhan. Ketika yang berfirman itu adalah Tuhan Yesus, Dia yang diutus Bapa datang di dalam dunia ini. Dia adalah menjadi jawaban di dalam setiap masalah atau kekhawatiran hidup manusia. Ya. Jadi ini sesuatu yang perlu dibangun di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Untuk lebih dalam mengenal akan pribadi Kristus. Ya. Saya secara pribadi dalam kehidupan pelayanan, saya kalau sering merawat orang yang membersihkan jenazah itu sering kan sering artinya menghadapi orang-orang yang sudah meninggal. Kadang-kadang menjadi suatu pertanyaan bagi diri saya. Saya pun juga berpikir bagaimana rasanya orang mati itu. Dan berpikir situ timbul pemikiran. Ya. Jadi kadang-kadang juga sedikit dibayangi. Seringkali orang yang merawat jenazah itu untuk merawat itu kadang-kadang tidak mau nyenggol saja takut kok. Jadi nyenggol aja takut
sendiri apalagi. Ya. Kadang dibayangi dengan perasaan takut, khawatir. Tapi saya kembali mengingat akan firman Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit, naik ke surga pakai tubuh kemuliaan. Saya berpikir, wah, kita yang percaya Tuhan Yesus pun juga demikian. Nanti kita mati, ya, tapi diganti tubuh kemuliaan. Jadi rasanya itu menjadi jawaban, ya, menjadi jawaban. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya, tentang Tuhan Yesus kita tidak perlu bimbang. Ya. Tentang Tuhan Yesus kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Dan kan kita yakin, kita pegang, kita percayai tentang kebenarannya. Ini sangatlah penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi tentang Kristus tidak usah diragukan, tidak perlu kita bimbang, namun kita yakini tentang kebenarannya. Ketika kita mengenal siapakah Tuhan Yesus, kita tidak mudah takut, kita tidak mudah khawatir dalam apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Rasul Paulus, ya, ketika sudah percaya Tuhan Yesus dalam pelayanan, menghadapi sesuatu yang bukan sesuatu perkara yang mudah. Ya. Aniaya, ya, penderitaan selalu dialami. Ya. Namun bagaimana sikap Paulus? Ya, kita akan baca di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Roma pasal 8 kita baca ayat 35 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut seperti sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Paulus ini menjadi suatu contoh yang sangat penting untuk kita sebagai orang-orang percaya. Orang untuk menderita itu bukan suatu perkara yang mudah. Apalagi dianiaya, disiksa, ya, mengalami sesuatu yang bahaya, itu sesuatu yang menakutkan. Tetapi Paulus menunjukkan keyakinannya yang kuat tentang siapakah Tuhan Yesus. Bagaimana Dia yang telah menderita dan Dia telah bangkit, itu menjadi sesuatu yang dipegang oleh Paulus. Ya. Paulus mengenal siapakah Tuhan, sehingga tantangan, masalah yang umumnya orang itu menjadi takut, menjadi khawatir, saat itu benar-benar menunjukkan sikap yang tidak takut karena
tahu siapakah Tuhan yang telah dipercayai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang yang tahu akan firman Tuhan, namun seringkali sulit untuk mempercayai dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Seberapa banyak orang-orang yang sudah tahu siapakah Tuhan Yesus, sudah menjadi orang percaya sudah lama, ya, selalu mendengarkan firman Tuhan. Namun seringkali sulit untuk mempercayai ketika dihadapkan suatu kehidupan yang menjadi suatu tantangan di dalam kehidupannya. Sering muncul kecemasan, muncul kekhawatiran yang kadang-kadang sulit untuk dikendalikan. Ya. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam mensikapi keadaan yang menimpa di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi bagi setiap anak-anak Tuhan dalam perkara apa yang terjadi saat ini merupakan suatu tantangan. Ini juga Tuhan izinkan sejauh mana anak-anak Tuhan itu benar-benar membangun kehidupan iman, mengenal akan lebih dalam siapakah Tuhan. Maka ketika semua diizinkan, ini agar kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa tidak mengandalkan akan dirinya sendiri, kemampuan sendiri, atau kepada mengandalkan manusia, tetapi biar kiranya senantiasa yaitu mengandalkan Tuhan Yesus. Mengandalkan Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang perlu di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Memang bukan perkara yang mudah, tapi itu penting untuk setiap anak Tuhan untuk benar-benar lebih mengenal Tuhan lebih dalam tentang Kristus. Kita tidak perlu meragukan akan kuasanya. Ya, ketika kita harus menghadapi terjadi sesuatu yang menimpa dalam kehidupan ini, kita tidak perlu takut karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa yang begitu besar. Sebab ketika kita ini benar-benar percaya dan yakin kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tantangan sebesar apapun, keyakinan yang kuat itu akan menjauhkan kita dari kekhawatiran. Ya. Ketika kita benar-benar yakin akan Tuhan, itu akan menjauhkan kita dari rasa khawatir. Rasa khawatir. Ya. Seperti di dalam firman Tuhan, kita baca dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Ini menjadi jaminan bagi orang percaya ketika benar-benar mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, ya bawahnya, yang tidak khawatir ya, dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, ini merupakan jaminan ketika orang-orang itu benar-benar senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya. Merupakan jaminan ketika orang mengandalkan Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jawaban. Memang kita manusia tuh di dalam pemikiran kita sangat terbatas. Terlebih ketika kita terbatas hanya terus diliputi dengan kekhawatiran, kita semakin lemah. Ya. Kekhawatiran itu kalau semakin dinikmati, semakin dirasakan terus, itu seperti gunung yang meruntuh hidup kita. Ya. Dari semakin lama menjadi sesuatu yang menekan di dalam kehidupan ini. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, kita tetap mempercayakan pada Tuhan, kekhawatiran lama-lama menjadi hilang. Sehingga kita tidak dirundung kekhawatiran. Tuhan itu memberikan hikmat-Nya, ya, kebenaran-Nya, yang terus menghibur, menunjukkan jalan yang terbaik, apa yang kita harus lakukan. Kita boleh melihat bagaimana seperti Daud dalam perjalanan hidup, begitu mengalami banyak tantangan. Bayang-bayang maut ada di depan, tapi dalam kondisi yang sedemikian, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Dan Daud mengalami bagaimana pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena dalam segala perkara selalu terus membangun hubungan dengan Tuhan. Imannya dikuatkan, pengharapannya dikuatkan. Apa yang terjadi selalu ada jalan keluar dan Tuhan selalu menolong. Begitu luar biasa. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat indah ketika kita mengandalkan Tuhan, menjauhkan kita dari rasa khawatir, ya, menjauhkan kita dari rasa khawatir. Ya, kita baca sebagai ayat penutup di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, ini merupakan keyakinan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan itu adalah penolong. Jadi tidak perlu takut. Ketika Allah yang punya kuasa diyakini, Tuhan itu menjadi pembela bagi orang-orang percaya. Nah, untuk itu ini sesuatu yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu apa yang terjadi di situasi keadaan di negeri ini, biar kita terus tetap berdoa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, terus selalu berdoa biar kiranya Allah nyatakan kuasanya. Ya, masalah boleh ada, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang punya kuasa dan pasti akan nyatakan kuasanya untuk negeri ini. Orang-orang
yang senantiasa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, takut dengan Allah, Tuhan pasti akan membela. Tantangan boleh ada, tapi kemenangan Tuhan pun juga sediakan bagi orang-orang percaya. Ya, biar melalui firman Tuhan ini yang sedikit ini menjadi berkat bagi kita, menjadi dasar bagi kita untuk selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati.